You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Mas Diva dari Bimbingan Islam Kabupaten Penajam ini. Di sini kami izin Pak mewawancarai terkait tentang etika profesi dan etika komunikasi di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Kota Jambi. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Pak. Saya Bapak Muhammad Kami Batang Naroka. Saya di sini selaku wakil kepala madrasah bidang humas masyarakat dan kesejahteraan madrasah. Sebelumnya di sini Pak ya, kepala madrasahnya tidak bisa Pak. Ya, kepala madrasahnya berhalangan karena abang kami sedang berfungsi seperti itu sehingga belum bisa hadir bersama dengan majelis kita. Walaupun saat ini sebetulnya sudah mulai pulih, tapi masih belum maksimal. Ini sudah mulai Pak. Selanjutnya, baik Pak. Yang pertama, apakah etika profesi mempunyai peran penting Pak di madrasah ini Pak? Ya, kita profesi pasti punya peran yang penting ya. Di sekolah, di madrasah, di mana saya kerja. Bagaimana Pak peran etika profesi bagi Bapak saat mendapat pekerjaan Pak di madrasah ini Pak? Saya pandangan bahwa etika ini menjadi faktor yang sangat besar sekali untuk terciptanya lingkungan kerja yang baik, menciptakan suasana kerja yang nyaman. Bahkan hal-hal tertentu bisa dipicu oleh etika ini. Jadi kalau etika yang baik, walaupun poin yang disampaikan itu sebetulnya barangkali kurang mengenakan benar, dengan etika yang baik itu bisa menjadi baik. Jadi untuk menciptakan kerja yang baik, etika profesi menjadi faktor yang sangat penting sekali. Ya. Oke Pak, tanya selanjutnya, apakah ada Pak etika guru di madrasah Pak? Ya, guru punya etika di madrasah ya, bukan hanya di madrasah, di madrasah ada. Bagi guru di madrasah, bagaimana di masyarakat itu ada. Tapi di madrasah itu ada. Madrasah ada Pak ya. Seperti ini Pak ya, kalau misalnya pada siswa itu ada etika-etikanya juga Pak ya, Ya. dalam mengajar Pak. Betul, betul. Jadi etika paling tidak terhadap sesama guru, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia berkomunikasi. Ya kan? Di sini dan di banyak sekolah madrasah barangkali tercipta senioritas baik berdasarkan usia maupun berdasarkan pengalaman kerja dan jenjang kerja yang ada di madrasah. Begitu juga etika guru dengan anak-anak. Bagi anak-anak di SD dan MI ya masih kecil sekali, tingkatannya juga masih anak-anak sekali, belum masuk usia remaja. Jadi betul-betul penting adanya etika guru baik sesama teman, guru, anak, bahkan etika untuk dirinya sendiri, menjaga profesionalismenya dan Menurut Bapak nih Pak, apakah kepala madrasah ini ada kode etiknya Pak? harusnya ada ya. Kalau madrasah saya melihat beliau sebagai sosok kepala madrasah pasti dia punya kode etik, dan negara atau institusi pendidikan pasti menyusun itu juga ada kode etik. Seperti apa tuh Pak kode etiknya Pak? Seperti tadi lah Pak ya? Dia sebagai kepala madrasah tentu lebih luas lagi hubungannya, bukan hanya internal madrasah, juga membawa madrasah di luar ya. Jadi antar kepala madrasah, kemudian kalau di internal madrasah bagaimana ketika terhadap guru itu punya kemampuan berbeda-beda, punya kelebihan berbeda-beda, kekurangan berbeda-beda, bagaimana itu tentu sangat membutuhkan kode etik untuk bisa menciptakan kenyamanan lagi untuk anak-anak di dalam dia. Lagi manajemen semuanya dipegang oleh kepala madrasah dibantu. Nah, ya, diantaranya itulah kode etik. Selanjutnya Pak, apakah menurut Bapak perlu standar etika untuk profesi guru Pak? Perlu. Perlu Pak ya? Kenapa perlu Pak? Dan standar apa saja yang diharapkan nih Pak? Kenapa perlu Pak?
dia menjadi perlu sebagai sebuah SOP lah kita katakan, sehingga penanganan dan wajah guru itu paling tidak ada standarnya di mata siswa, standar di mata wakil siswa seperti apa saja yang diharapkan madrasah itu. Demikian misalnya di madrasah kita ini, bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan wali siswa dengan jumlah siswa yang kami untuk seminggu ini itu berbeda-beda watak, berbeda sifat. Ada SOP-nya, ada standar etikanya. Bagaimana cara menanggapi saran, kami ucapkan terima kasih dulu atas sarannya, dia akan dipertimbangkan dan disampaikan, dan dibahas beberapa dan lain sebagainya. Bagaimana menanggapi anak-anak yang punya permasalahan tertentu yang sulit untuk dihadapi, bagaimana menyampaikan hal masalah itu kepada wali siswanya, itu semua sangat bergantung pada etika. Maka kami menerapkan SOP tertentu dalam berkomunikasi dan pada guru itu sendiri dalam hal etika. Nah Pak, selanjutnya Pak, tadi kan ada nggak Pak misalkan kayak etika profesi yang harus dimiliki kepala madrasah Pak, misalkan kayak kepala madrasah kan ada tugas di madrasah ini. Nah etika profesinya tuh apa sih Pak menurut Bapak yang harus dimiliki? Memang terkait etika ini ya banyak terkait dengan komunikasi dan sikap ya. Kalau mengayomi, memanage itu memang bagian dari tugasnya kepala madrasah seperti itu. Kepala madrasah harus bisa menjadi pengayomi, bisa menjadi pemimpin dan sebagainya. Dalam hal etika memang kepala madrasah harus punya cakapan dalam hal komunikasi, menanggapi permasalahan. Dan itu saya kira harus bisa diatur di dalam seorang kepala madrasah, sehingga dia terciptalah dari situ, terlihatlah dari situ kode etika yang harus ada pada kepala madrasah. Jadi jika ditanyakan apa yang etika harus dimiliki oleh kepala madrasah, ya dia harus bisa mengakomodir setiap permasalahan dan menyampaikannya dengan baik, menanggapinya dengan baik, sehingga hasilnya juga diharapkan. Pertanyaan selanjutnya Pak, di dalam madrasah ini ada nggak Pak misalkan kayak mempunyai kode etik profesinya sendiri gitu nah Pak? Apa namanya kalau tadi kan dalam situasi nah Pak? Iya. Ada di madrasah ini Pak buat sendiri nih kode etiknya untuk guru, untuk apa namanya struktur yang ada di sini Pak? Iya, pada dasarnya ada ya, hanya memang itu terus berubah dinamis ya, maksudnya menyesuaikan dengan keadaan yang ada ya. Karena kami punya murid kadang-kadang di tahun ini murid barunya begini, antara murid baru dengan murid lama saja perlu perbedaan penanganan. Jadi kita lihat misalnya murid yang tahun ini kelihatannya orang ini begini. Jadi itu ada, hanya dia dinamis, tapi ada yang standarnya memang kita terapkan bagaimana komunikasi dengan siswa dan sebagainya. Oke. Selanjutnya Pak, nah di madrasah ini kan Pak sudah menerapkan Pak etika kan Pak. Nah manfaat dari menerapkan etika dalam madrasah ini apa saja sih Pak manfaatnya untuk madrasah ini? Iya, yang saya pribadi melihat ya, dan saya merasakan. Pertama, perselisihan itu bisa terkontrol angkanya ya. Banyak masalah yang terjadi, tapi dengan etika yang demikian ini tidak banyak yang suka sampai ke atas. Karena dalam penanganan permasalahan itu bisa berjenjang dari mulai guru itu sendiri, wali kelas, itu wali kepala. Jarang sekali sampai naik. Padahal laporan-laporan yang masuk ke orang ini permasalahan itu banyak. Tapi dengan etika yang baik, banyak selesai di tingkat yang paling awal sekali. Jadi manfaatnya sudah dirasakan sekali. Selanjutnya Pak, menurut Bapak dalam meningkatkan profesionalisme di dalam bekerja di madrasah ini Pak, apakah harus melalui etika Pak? Iya, kita bisa jadi dianggap profesional tak kalah memiliki etika juga. Betul. Dan jawabannya itu menunjukkan profesionalisme juga harus punya etika. Selain dengan lainnya juga keilmuan juga ditingkatkan, keterampilan ditingkatkan. Etika ini jadi poin pokok seperti yang awal saya sampaikan, faktor utama juga. Kadang orang pintar, orangnya cakap, terampil, tapi tanpa etika akhirnya juga punya nilai rendah di mata imamnya, seperti itu. Selanjutnya Pak, di madrasah ini Pak, apakah ada tantangan dari penerapan etika Pak? Nah, bagaimana kepala madrasah menghadapi tantangannya Pak kalau Bapak ini? Ya, di sini yang saya lihat dan saya juga melihat kepala madrasah saya, di antara tantangannya adalah memang guru-guru kami ini usianya berjenjang. Untuk yang sudah berpengalaman mengajar lebih dari 20 tahun ada di sini, itu cenderung lebih mudah mereka menerapkan etika-etika yang masuk dari satu. Dan dalam menghadapi permasalahan itu juga lebih bijak, tidak gampang
emosi. Tapi untuk guru-guru muda tertentu, kadang-kadang juga dalam komunikasi juga punya emosional tertentu sama anak-anak di kelas gitu kan. Itu tantangan-tantangan yang dihadapi kepala madrasah. Dan kepala madrasah dalam menghadapi tantangan tersebut, yang saya perhatikan cukup sabar sekali untuk mengayomi, sabar sekali dalam membimbing dan memberikan arahan apa yang harusnya dilakukan. Dan kalau sudah betul-betul dalam puncak emosi apa yang harus dilakukan. Atau kalau wali siswa terus berdebat dengan yang melalui aplikasi WA dan bagaimana yang harus dilakukan, selalu ada arahan-arahan itu. Itulah tantangan-tantangan di antaranya. Banyak terakhir Pak terkait etika profesi. Apakah bisa Pak madrasah ini menurut Bapak melewatkan tantangan di dalam rapat etika di madrasah tadi Pak? Bisa ya, memang kita harus yakin optimis kita. Optimis ya? Optimis kita bisa. Dan yang sudah ini alhamdulillah selalu dengan kebersamaan yang ada di madrasah ini dan keyakinan bahwa insya Allah semua masalah itu ada solusi dan kita insya Allah untuk menghadapi tantangan itu ya. Untuk optimis. Saya Pak. Pak ya, anak-anak ini memang dikepung dengan komunikasi yang baik-baik. Kalau di masyarakat umum kita bisa kontrol, tapi kalau di rumah bisa kita himbau siswanya merasa bisa kita tertibkan menjadi baik seperti itu di antara upaya-upaya. Pak, apakah etika komunikasi di madrasah ini didasarkan pada faktor umum Pak? Itu pasti ya, ada faktor-faktornya. Apa saja Pak contoh faktornya Pak? Begini, faktor hierarki jabatan itu ada. Bagaimana kepala madrasah bicara dengan guru, bagaimana bicara dengan staf. Kemudian dari peserta didik, atasnya, gurunya, temannya, itu kan faktor-faktor juga ya. Kemudian ruang lingkupnya bagaimana, apakah sedang pembelajaran di sini atau sedang dalam kondisi sholat berjamaah atau dalam kondisi seperti itu ya, masih juga punya faktor ruang lingkup kegiatan yang juga ada gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah di madrasah Nurul Hidayah ini Pak komunikasi dengan etika sudah berjalan baik Pak menurut Bapak? Alhamdulillah berjalan baik, tapi terus ingin ditingkatkan. Masih dengan banyaknya guru dan murid, selalu ada saja kebaikan-kebaikan harus dilaksanakan ya. Berarti poin pentingnya nih ini Pak ya, itu apa namanya kalau sebelum berlanjutan Pak ya selalu. Ya, istiqomah itu kita harus bahas terus dan ingatkan terus bagaimana kita menjunjung tinggi etika profesi dan komunikasi. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah menurut Bapak madrasah ini sudah menerapkan etika komunikasi Pak? Ya, sudah berjalan. Apa saja Pak kode etika dalam komunikasi? Bagaimana disampaikan tadi, bagaimana ruangnya, kemudian dari faktor usia guru, pemandannya, dia memandang seniornya, ada hierarki jabatannya, dan lain-lainnya. Sudah menerapkan apa ya? Sudah. Pertanyaan terakhir Pak, apakah komunikasi yang baik di madrasah ini menciptakan lingkungan sehat Pak? Itu pasti ya. Ya. Menurut Bapak, seberapa penting Pak etika komunikasi dalam menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat ya Pak di madrasah ini? Penting sekali. Bahkan dia jadi faktor, bisa dibilang faktor utama ya. Bahkan bukan hanya di madrasah. Kita juga di perkuliahan, di kelas, bahkan di rumah pun dari rumah tangga punya anak, punya istri, apalagi di sekolah ada usulnya lebih padat lagi, ada siswa yang banyak, ada guru, ada staf, ada usia, banyak sekali. Jadi kalau komunikasinya terjaga dengan baik, insya Allah lingkungan kerjanya nyaman. Kalau lingkungan kerjanya nyaman, insya Allah produktivitasnya tinggi. Baik. Ya,